Selamat datang di channel ini yang selalu membahas kisah horor nyata yang ada di Indonesia. Kali ini gue akan membawakan kisah cerita tentang pendaki Gunung Rinjani di malam 1 Suro. Gue sama 5 teman nekat muncak ke Gunung Rinjani. Padahal dari dulu orang-orang udah ngomong, malam Suro itu keramat, banyak penunggu, dan dilarang naik gunung kalau nggak ada niat baik. Tapi dasar kita bandel, malah mikir seru aja kalau bisa bikin konten horor. Siapa tahu videonya viral, dapat banyak views, channel gue naik. Gue Dika, Lila, Andra, Tio, sama Ririn udah ngerencanain ini lama. Kita udah booking porter, beli logistik, persiapan mental juga udah. Tapi siapa sangka, semua berubah pas kita beneran nginjek jalur pendakian. Awalnya semua berjalan lancar, langit cerah walaupun ada kabut tipis. Jalur pendakian juga masih cukup rame. Ada beberapa pendaki lain. Rata-rata pendaki lokal sama beberapa bule. Suasananya santai, gue sempet ngevlog, nanya pendaki lain, dan mereka juga bilang, hati-hati ya. Ini malam Suro, kabarnya rawan. Tapi kita cuma ketawa. Gue inget banget Dika sampai nyeletuk, paling juga cuma cerita buat nakut-nakutin pendatang. Padahal kalau dipikir sekarang, itu udah jadi tanda pertama kalau kita nggak hormat sama tempat ini. Jalanan makin lama makin nanjak, kita semua ngos-ngosan. Tapi semangat masih tinggi, apalagi Rinjani itu indah banget. Pohon-pohon besar, suara burung hutan, semua bikin lelah jadi hilang. Gue sama Lila sempet nyanyi-nyanyi kecil biar nggak bosan. Andra sibuk ngerekam, sedangkan Tio lebih sering diam. Kayaknya dia nahan capek. Ririn juga kelihatan sering nengok kiri kanan. Matanya kayak nyari sesuatu. Gue sempet tanya, lo kenapa Rin? Dia cuma jawab, enggak apa-apa, cuma kayak ngerasa ada yang ngikutin kita. Gue ketawa, gue pikir dia bercanda biar suasana makin serem. Pas masuk sore, kabut tebal banget tiba-tiba turun. Yang awalnya cuma kabut tipis jadi kayak dinding putih. Pandangan cuma sekitar 2 meter ke depan. Suara hutan jadi kayak ketahan, semua hening. Langkah kaki doang yang kedengeran, plus suara napas kita yang makin berat. Andra sempat nyeletuk, gila ini kabutnya nggak biasa. Cepet banget. Gue juga ngerasa aneh, tapi masih positive thinking. Gue bilang, santai, nanti juga hilang. Padahal dalam hati mulai nggak enak. Di sela-sela kabut, kita mulai dengar suara kayak orang bisik-bisik. Awalnya pelan banget kayak angin nyelip di sela daun, tapi lama-lama makin jelas. Kayak ada 2-3 orang ngobrol, tapi bahasanya aneh. Kayak bahasa yang gue nggak ngerti sama sekali. Gue berhenti jalan, nanya ke yang lain, lo denger nggak? Dan ternyata bukan gue doang, yang lain juga denger. Suaranya muter-muter, kadang di kiri, kadang di kanan, kadang dari belakang. Kita nengok barengan, tapi nggak ada siapa-siapa. Ririn paling parah reaksinya. Dia langsung pucet, matanya melotot, nunjuk ke arah pohon besar di samping jalur. Tadi ada sosok putih berdiri di situ. Suaranya gemetar. Gue merinding. Andra buru-buru nyalain kamera, tapi pas dicek, layar cuma gelap putih kayak diselimutin kabut. Nggak ada apa-apa yang terekam. Gue nyoba tenangin Ririn, bilang mungkin dia cuma kecapean. Tapi jujur gue juga ngerasa ada yang nggak beres. Kita mutusin buat istirahat dulu sambil nunggu kabut agak reda. Duduk di atas akar pohon besar, minum air, makan coklat. Tapi kabut malah makin tebel. Gue ngeliat jam, udah mau maghrib. Gue bilang ke yang lain, udah, kita lanjut aja ke tempat kemah biar nggak kemalaman. Yang lain setuju, kita berdiri dan jalan lagi. Beberapa menit jalan, suasana makin aneh. Tiba-tiba suhu turun drastis sampai nafas gue keluar uap kayak di kulkas. Angin juga hilang, yang ada cuman hening banget. Sampai langkah kaki kita kedengeran keras. Gue ngeliat Lila jalan sambil nunduk, kayak takut nengok kanan kiri. Ririn juga jalan sambil baca doa pelan-pelan. Andra masih megang kamera tapi mukanya juga tegang. Dika yang biasanya paling santai, kali ini juga diam. Akhirnya sekitar jam 6:30 malam, kita nyampe di spot kemah. Tempatnya agak lapang, dikelilingi pohon cemara gunung. Ada bekas api unggun lama di tengah, sama beberapa batu yang disusun kayak lingkaran. Kita buru-buru bangun tenda sebelum gelap total. Sambil masak mie sama nyeduh kopi, kita ngobrol ngalor ngidul biar suasana cair lagi. Gue sempat bilang, besok pagi kabut juga pasti hilang, tenang aja. Yang lain cuma ngangguk, tapi gue tahu, semua masih kepikiran suara bisikan dan sosok putih tadi. Malam makin larut. Angin mulai bertiup, bikin tenda goyang-goyang. Suara ranting patah kadang kedengeran, bikin kita saling pandang. Andra usul, udah mending kita tidur cepat, besok masih panjang. Kita setuju. Gue sama Dika tidur di satu tenda. Lila sama Ririn di tenda lain. Andra sama Tio di tenda ketiga. Gue tiduran sambil liatin atap tenda. Di luar masih kedengeran suara daun dan ranting. Kadang juga kayak ada langkah kaki kecil muter-muter deket tenda. Gue pikir mungkin musang atau monyet hutan. Tapi langkahnya pelan banget kayak sengaja nggak mau kedengeran. Dika udah tidur, napasnya berat.
Gue nyoba merem tapi susah. Tiba-tiba gue dengar bisikan deket banget sama kuping gue. Padahal nggak ada siapa-siapa. Suaranya pelan banget kayak bilang, "Pulang." Gue buka mata, kaget. Keringet dingin ngucur. Gue tengok Dika, dia masih tidur. Gue keluarin kepala dari tenda, ngintip keluar. Gelap total, kabut masih tebal. Dan bulan cuma kelihatan kayak lampu redup di balik kabut. Gue nggak lihat apa-apa. Gue tarik lagi kepala gue, nutup resleting tenda rapet-rapet. Gak lama setelah itu, gue akhirnya ketiduran juga. Tapi tidurnya nggak nyenyak, kayak setengah sadar. Gue mimpi aneh. Dalam mimpi itu, gue jalan sendirian di hutan kabut. Tiba-tiba ada terowongan kecil dari batu, gelap banget. Dari dalamnya ada suara manggil, "Sini, cepet." Suaranya mirip suara Dika, tapi lebih serak. Gue deketin terowongan itu, tapi langkah gue berat kayak ada yang nahan. Pas gue udah hampir deket, gue lihat ada sosok putih berdiri di depan terowongan. Mukanya samar, matanya kosong. Gue kebangun kaget, napas ngos-ngosan, keringet dingin basahin baju. Gue lihat jam tangan, baru jam 2 pagi. Gue nengok ke Dika, dia nggak ada. Gue kaget, langsung duduk. Gue panggil pelan, "Dik." Nggak ada jawaban. Gue keluar tenda, kabut masih kayak dinding putih. Lampu senter gue gerakin ke kanan kiri. Nggak ada siapa-siapa. Gue jalan dikit ke tenda Andra, gue bisik ke Andra, Dika nggak ada, bro. Andra langsung bangun, matanya setengah melek. "Serius lo?" katanya. Gue nengangguk. Andra bangunin Tio, dan kita bertiga langsung cari. Kita kelilingin area kemah sambil manggil-manggil nama, "Dika." Suara kita kayak hilang di telan kabut. Kadang kedengeran kayak ada suara Dika balas manggil dari jauh. Tapi pas kita datengin sumber suara, kosong. Suaranya pindah lagi kayak ngejek kita. Gue mulai panik, napas makin berat. Andra juga mukanya pucat. Nggak lama Lila sama Ririn keluar tenda juga nanya ada apa. Gue bilang Dika hilang. Ririn langsung bilang, "Tadi gue mimpi Dika berdiri di depan terowongan batu, dia manggil gue." Gue langsung merinding karena gue juga mimpi hal yang sama. Kita semua saling pandang, diam beberapa detik. Akhirnya kita mutusin buat pisah dua kelompok. Gue, Lila sama Ririn ke arah kiri dari tenda. Andra sama Tio ke arah kanan. Kita janjian ketemu lagi setengah jam kemudian di tempat api unggun. Gue jalan pelan bareng Lila dan Ririn. Kabut bener-bener bikin susah lihat. Kadang gue nginjek akar pohon sampai hampir jatuh. Tiba-tiba Ririn berhenti, matanya ngeliat lurus ke depan. Dia bilang pelan banget, itu terowongannya." Gue nengok dan bener, ada celah batu kayak gua kecil, gelap gulita. Lebarnya cuma cukup buat satu orang nunduk. Rasanya kayak gue udah pernah lihat, padahal ini pertama kali gue kesini. Gue sadar ini sama kayak di mimpi gue. Gue sama Lila sama Ririn berdiri di depan celah batu itu. Diam lama banget. Rasanya kayak ada yang nahan kaki gue, biar nggak mundur tapi juga nggak nyuruh gue maju. Kabut tebal masih muterin kita kayak selimut dingin, bikin badan gue gemeteran. Gue pegang tangan Lila yang juga dingin banget. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma matanya terus ngeliat ke dalam terowongan. Ririn juga kayak orang linglung, bibirnya komat kamit baca doa pelan. Gue nyalain senter, arahin ke dalam terowongan, tapi cahaya senternya ketelan gelap kayak nggak nyampe jauh. Padahal terowongannya nggak begitu panjang, gue pikir cuman belasan meter. Tapi dari luar dalamnya kayak lorong tak berujung. Gue pelan-pelan manggil, "Dik, Dika, lo di situ?" Suara gue mantul kecil tapi nggak ada balasan, sunyi. Tiba-tiba Ririn nyeletuk pelan, dia ada di dalam. Dia manggil-manggil gue kaget langsung nengok ke dia. "Lo yakin, Rin?" Ririn ngangguk pelan, matanya nggak lepas dari terowongan. Dia bilang gue, tapi dia nggak sendiri. Ada yang jagain dia. Darah gue langsung dingin. Gue nengok ke Lila, dia juga pucat, bibirnya bergetar. "Kita gimana?" bisik dia. Gue mikir keras, antara mau nekat masuk atau nunggu Andra sama Tio. Tapi hati kecil gue bilang, kalau kita masuk sendirian, malah bisa hilang juga. Baru juga gue mau ngomong, tiba-tiba dari dalam terowongan ada suara kayak batu jatuh. Lila kaget sampai mundur satu langkah. Gue refleks pegang lengannya. Ririn makin aneh. Dia melangkah maju 1-2 langkah ke arah terowongan. Matanya kosong kayak ada yang manggil dia kuat banget. Gue panik langsung narik tangan Ririn. "Rin, jangan masuk." Tapi dia lebih kuat, dia nyoba ngelepasin pegangan gue. Sambil mulutnya komat kamit, dia butuh kita. Dia minta tolong. Gue sama Lila susah payah nahan Ririn. Badannya kayak punya tenaga lebih. Sambil narik gue teriak, "Andra, Tio, cepat kesini." Suara gue gemuruh nyampur sama hembusan angin aneh yang tiba-tiba muncul dari arah terowongan. Dinginnya nusuk sampai tulang. Beberapa detik kemudian, Andra sama Tio datang lari-lari, napas ngos-ngosan. Ririn kerasukan atau apa, dia maksa mau masuk. Andra langsung bantuin gue nahan Ririn. Tio megangin bau. Ririn sambil baca doa pelan-pelan.
Perlahan Ririn lemes, lututnya kayak nggak kuat, dan dia jatuh duduk. Matanya masih kosong, nafasnya berat. Gue jongkok pegang pipi dia. Rin, lo denger gue? Dia pelan-pelan nengok, suaranya kecil banget. Jangan masuk, mereka marah. Andra nyaranin balik ke tenda dulu biar Ririn tenang. Gue setuju. Gue sama Tio bantuin Ririn berdiri. Kita jalan pelan balik ke tempat kemah. Tapi sepanjang jalan, gue ngerasa kayak ada puluhan mata ngikutin kita dari balik kabut. Dada gue berat banget kayak ada beban yang nempel. Sampai di tenda kita dudukin Ririn kasih minum. Dia gemeteran bilang dia ngeliat Dika di dalam terowongan. Tapi Dika nggak ngomong. Cuma berdiri sambil nangis. Dan di belakang Dika ada sosok tinggi gede hitam matanya merah. Sosok itu megang pundak Dika. Kayak nggak mau ngelepasin. Gue merinding sampai kepala. Tio diem sambil megang tasbih. Matanya kosong kayak mikir keras. Lila nangis pelan bilang dia takut. Gue cuman bisa narik napas panjang. Ini semua udah di luar akal sehat. Andra bilang, besok pagi kita coba cari bantuan porter lokal atau pawang. Jangan nekat nyari sendiri. Gue setuju. Tapi dalam hati gue ngerasa nggak enak. Kita udah ngilangin satu orang temen. Dan gue ngerasa kita semua yang salah karena terlalu ngeremehin malam suruh. Kita akhirnya duduk muter di depan sisa api unggun. Angin makin kenceng, kabut nggak pergi-pergi. Gue lihat jam, udah lewat jam 3 pagi. Waktu keramat kata orang. Ririn masih sesekali merem melek, kadang dia ngomong sendiri. Dia di dalam, dia nangis. Gue sama Lila cuma bisa megang tangannya, biar dia ngerasa nggak sendirian. Tiba-tiba, dari arah terowongan kedengeran lagi suara, kayak langkah kaki seret di atas tanah berbatu. Kita semua langsung nengok barengan. Samar-samar di balik kabut gue ngeliat sosok berdiri. Gue sempat kira itu Dika. Dik! Gue teriak, tapi sosok itu nggak jawab, cuma diam nggak gerak. Andra nyalain senter, cahayanya mantul samar, tapi sosok itu kayak ketutup kabut lagi, hilang sekejap. Gue lari beberapa langkah ke depan. Dika, lo di mana? Tapi nggak ada jawaban. Andra narik gue, jangan bro, bahaya. Gue akhirnya berhenti. Napas gue ngos-ngosan, dada gue sakit kayak ketarik. Rasanya nyesel banget kenapa harus naik di malam kayak gini. Jam 4 pagi, kita mutusin buat tetap tunggu sampai subuh, baru turun cari bantuan. Kita duduk deket tenda, badan capek banget, mata pedih tapi nggak bisa tidur. Tio ngeluarin rokok, ngisep dalam-dalam sambil bilang, ini beneran nggak kayak pendakian biasa. Ada yang ngikutin kita dari awal. Gue diem, dalam hati gue tahu, dari pertama kabut turun kita emang nggak sendiri. Pas subuh kabut nggak hilang, malah makin tebal. Matahari kayak nggak bisa nembus. Hawa dingin nusuk. Tangan gue sampai mati rasa. Ririn bilang dia nggak kuat jalan, badannya lemas semua. Gue sama Andra akhirnya mutusin. Andra sama Tio tetap di camp jagain Ririn dan Lila. Sementara gue turun cari bantuan. Gue ambil carrier ringan, bawa senter, air sama HP. Tapi sinyal mati total. Gue pamit sama yang lain. Doain gue balik bawa bantuan ya. Andra nepuk bahu gue. Hati-hati bro. Gue gak ngangguk, terus jalan turun. Baru jalan beberapa puluh meter, gue lagi ngeliat tanah. Langkah kaki gue kebetulan berhenti di depan bekas jejak kaki lain. Tapi jejaknya aneh. Kayak jejak kaki manusia tapi jari-jarinya panjang banget, gak wajar. Gue merinding, buru-buru ngelangkah lagi. Gak berani nengok ke belakang. Gue terus jalan sambil manggil-manggil. Mas, Pak, ada orang? Tapi hutan sunyi. Cuma suara napas gue sendiri sama detak jantung yang makin kenceng. Tiba-tiba di tengah kabut, gue lihat sesosok pendaki berdiri nunduk. Mukanya ketutup buff dan hoodie. Gue lari kecil, mas, tolongin kami, temen gue hilang. Tapi pas gue deketin, dia nggak ngangkat kepala. Dia diam kayak patung. Gue berhenti 2 meter di depannya, napas gue berat, mas, tolong. Temen gue, perlahan dia ngangkat kepala. Gue langsung nahan napas. Mukanya pucat kayak mayat, matanya putih semua, nggak ada bola matanya. Bibirnya hitam kebiruan dan dia senyum kecil. Suara dia pelan banget kayak bisik, pulang. Gue refleks mundur 2 langkah. Kaki gue gemeter. Dia hilang. Bener-bener hilang di depan mata gue kayak kabut nelen dia. Gue jatuh duduk, napas berat. Gue nyadar gue nggak bisa turun sendirian. Gue balik lari ke arah camp. Kaki rasanya lemes banget tapi gue nggak peduli. Setiap langkah kayak dikejar rasa takut. Gue takut nengok ke belakang. Takut kalau ada yang ngikutin. Kabut masih sama tebelnya. Malah kayak makin padat. Pas gue sampai di dekat camp, gue ngeliat api unggun kecil masih nyala. Meskipun udah tinggal bara.
Gue lihat siluet Andra sama Tio duduk deket api. Gue refleks teriak, "Bro!" Andra nengok, kaget lihat gue balik sendirian. Dia langsung berdiri, mukanya cemas. "Lo kenapa?" katanya. Gue ngos-ngosan nahan biar nggak jatuh. Gue nggak nemu siapa-siapa. Tapi gue ketemu sosok pendaki, mukanya pucat, matanya putih semua. Dia bilang pulang, terus hilang di depan mata gue. Suara gue bergetar, Andra diam, mukanya juga pucat. Tio ngeludah pelan kayak mau ngusir sial. Lila sama Ririn juga keluar dari tenda, mukanya tegang. Lila nanya, "Lo nggak apa-apa?" Gue cuman angguk pelan. Ririn duduk lagi sambil melamun, matanya kosong. Dia cuma bilang lirih, dia masih di dalam. Dia nangis. Dia kedinginan. Gue merinding lagi. Andra bilang, "Ya udah, kita nggak bisa nunggu lagi. Kita harus nyari bantuan bareng." Nggak bisa, gue setuju. Tapi masalahnya, kabut ini bikin kita susah lihat. Andra bilang, "Kita bikin tanda di jalur biar nggak kesasar." Dia keluarin tali rafia warna merah, nyuruh kita ikat di dahan pohon tiap beberapa meter. Gue bantuin sambil terus nengok kanan kiri, takut kalau ada sosok itu lagi. Kita jalan pelan sambil manggil-manggil, "Mas, Pak." Ada orang, tapi hutan tetap sunyi. Suara kita mantul kecil habis ditelan kabut. Gue bisa ngerasain dada gue makin berat. Lila jalan sambil nangis pelan, matanya merah. Tio kadang berhenti ngelihat ke arah balik kayak ada yang ngikutin. Gue tanya pelan, "Lo lihat apa?" Dia cuma geleng, tapi gue tahu dia nggak jujur. Tiba-tiba Ririn berhenti, matanya bengong lagi ke satu titik. Gue nengok, dan ngelihat samar ada bayangan putih berdiri jauh di antara pohon. Badan gue langsung kaku. Andra pelan-pelan narik Ririn, "Jangan lihat ini," katanya. Tapi Ririn malah maju 2 langkah, bisik, "Dika." Gue sama Andra buru-buru narik dia mundur. Pas gue nengok lagi, sosok putih itu udah nggak ada. Kabut ngumpetkin dia lagi. Gue merinding sampai leher, badan gue gemeter. Kita terus jalan, tapi anehnya jalur kayak muter-muter. Tali rafia yang kita ikat tadi ketemu lagi di depan. Berarti kita balik lagi ke titik awal. Gue ngedumel, "Anjir, kita disasarin." Andra diem, matanya tegang. Dia bilang pelan, "Tenang. Kalau panik kita makin susah mikir." Tapi gue tahu dia juga takut. Langit makin abu kayak mau hujan tapi nggak turun-turun. Kabut malah makin pekat, hawa dinginnya makin nggak wajar. Gue sampai nggak ngerasain tangan gue. Tiba-tiba Ririn jatuh duduk. Dia nangis kenceng banget. Dia kedinginan. Dia takut. Dia bilang kita harus nyelamatin dia. Gue jongkok pegang pundaknya. "Tenang, Rin. Tenang." Tapi dia kayak nggak denger. Matanya kosong, air mata ngalir terus. Andra bilang, "Udah, kita balik lagi ke camp." Kita kumpul di situ, tunggu kabut agak reda. Gue setuju, walau hati gue nggak tenang. Kita balik lagi, jalan sambil nunduk ngikutin tali rafia. Sampai di camp kita duduk melingkar. Tio keluarin air minum, bagi-bagi ke semua. Lila masih nangis. Gue duduk diam, napas berat mikirin Dika. Gue ngerasa bersalah banget. Kalau aja gue bisa lebih hati-hati. Tiba-tiba, dari arah terowongan kedengeran lagi suara. Tapi kali ini jelas. "Woi, sini, tolongin gue." Suaranya mirip banget suara Dika. Kita semua nengok barengan. Gue refleks berdiri, "Dika!" Gue jalan beberapa langkah ke arah suara. Andra narik gue, "Bro!" "Jangan, itu bukan dia." Tapi gue ngotot, gue yakin itu dia. Suara itu makin jelas, kayak makin deket. "Cepet, gue nggak kuat." Suara Dika serak kayak orang kedinginan. Gue nangis, "Dik, lo di mana?" Ririn juga berdiri, matanya kosong, melangkah lagi ke arah terowongan. Dia di dalam. Dia nungguin kita, katanya pelan. Gue sama Andra buru-buru narik Ririn. Dia meronta. Suara itu masih kedengeran, tapi sekarang kayak ketawa kecil. Suara Dika jadi berubah, berat banget kayak 2 suara nyampur. "Kalian mau nyelamatin dia?" Gue langsung merinding sampai punggung. Lila jatuh duduk, nangis makin keras. Tio baca doa pelan, suaranya gemeter. Tiba-tiba kabut di depan terowongan kayak kebelah. Dan gue ngeliat Dika. Dia berdiri nunduk, bajunya sobek-sobek, mukanya pucat banget. Bibirnya biru, matanya kosong. Tapi dia ngeluarin air mata. Dia ngangkat tangan kayak minta tolong. Gue refleks mau lari nyamperin dia, "Dika!" Tapi Andra narik gue, "Jangan, itu bukan dia." Seketika di belakang Dika muncul sosok tinggi gede, hitam kayak bayangan tebal, matanya merah nyala. Sosok itu megang pundak Dika kayak nahan dia. Gue kaku, nggak bisa gerak, kaki gue kayak dicengkeram tanah. Dika buka mulut, suaranya pelan banget, "Mau tolongin gue." Gue teriak nangis, "Gue nggak bisa, Dik. Gue nggak bisa." Air mata gue ngalir terus. Gue ngerasa gagal jadi temen. Tiba-tiba kabut nutup lagi dan Dika sama sosok itu hilang. "Lo nggak boleh nyamperin. Kita semua bisa hilang." Gue jatuh duduk, napas gue berat banget, dada gue sakit kayak ketusuk. Gue lihat Ririn pingsan. Tio sama Lila duduk diam sambil nangis.
Semua kayak kehilangan tenaga. Gue cuma bisa megang tanah, nangis. Maaf Dick, maaf. Kabut makin pekat lagi. Langit makin gelap padahal baru sore. Angin dingin muter-muter di sekitar kita. Dan gue tahu ini baru awalnya. Kita bener-bener udah main-main sama sesuatu yang nggak bisa kita lawan. Malam itu, setelah sosok Dika dan bayangan hitam itu ngilang di telan kabut, suasana makin sunyi sampai napas kita sendiri kedengeran jelas. Gue duduk lemes di tanah, tangan gemetar, air mata masih sisa di pipi. Andra duduk di samping gue, napasnya berat banget. Matanya juga merah kayak habis nahan nangis. Theo diem sambil megang tasbihnya. Bibirnya gerak pelan baca doa. Lila nangis kejer, suaranya patah-patah. Gimana kalau dia beneran butuh kita? Gimana kalau itu beneran Dika? Katanya. Gue nggak bisa jawab, cuman bisa nunduk. Ririn masih pingsan, mukanya pucat kayak kertas. Gue sama Andra angkat dia balik ke dalam tenda. Tidurin pelan-pelan. Theo ngasih jaket buat nutupin badannya. Tapi Ririn tetap dingin banget. Tangan dan kakinya kayak es. Gue keluar tenda lagi. Duduk deket api unggun yang apinya tinggal kecil banget. Gue ngerasa kayak bener-bener nggak ada harapan. Gue cuma pendaki amatir yang cuma pengen bikin konten. Tapi sekarang teman gue ngilang. Dan kita kayak terjebak di tempat yang nggak masuk akal. Tiba-tiba, di kejauhan kedengeran suara ranting patah krek. Gue refleks nengok. Samar-samar gue lihat ada yang berdiri di balik kabut. Nggak jelas siapa, tapi kayak ngeliatin kita lama banget. Gue nggak berani manggil. Gue cuma duduk kaku, napas nggak karuan. Andra juga lihat, dia pelan-pelan bilang, "Jo, jangan nengok terus." Pura-pura nggak lihat. Tapi gue nggak bisa. Mata gue kayak ketarik. Sosok itu diem, nggak gerak sama sekali. Tapi kerasa kayak ngintip ke dalam dada gue. Beberapa detik kemudian kabut nutupin lagi. Sosok itu ngilang kayak nggak pernah ada. Tapi rasa takutnya masih nempel. Dada gue berat, telapak tangan dingin basah keringat. Theo bilang, ini nggak bener. Kita nggak bisa diam di sini. Kita harus coba turun. Andra jawab, gimana caranya? Jalur kabur, semua kabut nggak hilang-hilang. Gue mikir, tapi otak gue kayak beku. Lila tiba-tiba ngomong, suaranya pelan. Gimana kalau kita tunggu sampai pagi? Mungkin pas terang kabutnya hilang. Gue cuman ngangguk, padahal dalam hati gue ragu. Soalnya ini kabut udah dari kemarin sore nggak pergi-pergi. Waktu jalan pelan banget. Malam kerasa panjang kayak nggak ada akhirnya. Angin dingin bikin tenda goyang dikit-dikit. Kadang ada suara langkah kaki muter-muter deket camp. Tapi pas gue senterin nggak ada siapa-siapa. Theo bilang dia ngeliat bayangan putih duduk di atas batu, deket terowongan. Tapi pas dia liatin, bayangan itu hilang kayak kabut. Andra juga bilang dia dengar suara perempuan nangis di dalam terowongan. Suara itu nyelip kecil tapi nyampe ke kuping, kayak bisikan. Gue sendiri nggak bisa tidur sama sekali. Gue duduk sambil nyender ke pohon. Matain ranting kecil, tangan gue gemeter terus. Kadang gue ngeliat ke arah terowongan, berharap Dika muncul jalan balik ke kita. Meskipun gue tahu itu hampir mustahil. Menjelang tengah malam Ririn kebangun. Dia buka mata pelan, nafasnya masih berat. Gue buru-buru deketin, Rin, lo nggak apa-apa? Dia ngangguk kecil, matanya sayu. Terus dia ngomong pelan banget. Dia manggil lagi. Andra tanya, dia siapa, Rin? Ririn diam terus bilang, Dika. Tapi ada yang jagain dia. Dia takut. Dia kedinginan. Dia bilang dia nggak tahu jalan keluar. Suaranya pecah, air mata jatuh sendiri. Gue nahan nangis lagi. Gue pegang tangan Ririn. Lo yakin itu Dika beneran? Bukan sesuatu yang nyamar. Ririn bilang pelan, gue nggak tahu. Tapi gue ngerasa itu dia. Suaranya, rasanya kayak Dika. Andra ngusap mukanya frustasi banget. Ini kayak jebakan, Rin. Dia tahu kita bakal nyamperin kalau dengar suara Dika. Ririn diem. Gue juga diem karena itu masuk akal. Tapi dalam hati gue masih ada setitik rasa pengen nyelamatin Dika. Tiba-tiba kabut di sekitar tenda gerak kayak kebelah. Dari celah kabut itu muncul sosok putih kecil kayak anak-anak. Dia diem, mukanya nggak kelihatan jelas, cuman kayak siluet. Dia berdiri nggak jauh dari tenda, dia ngeliatin kita. Lila lihat juga, langsung nangis ketakutan, nutup muka pakai tangan. Gua nggak bisa gerak. Badan gua kaku, kaki kayak ditahan. Sosok kecil itu diem sekitar beberapa detik, terus pelan-pelan mundur, ngilang lagi ke dalam kabut. Tapi pas dia ngilang, gua nyium bau amis aneh, kayak bau darah kering. Gua hampir muntah. Andra berdiri, suaranya agak keras. Udah, gua nggak peduli. Gua mau turun sekarang juga. Siapa ikut gua? Ikut. Gua nggak mau nunggu sampai pagi. Theo bangkit. Gua ikut. Lila juga bangun, walau mukanya masih basah air mata. Ririn pelan-pelan berdiri juga, meskipun kelihatan lemes banget. Gue akhirnya berdiri juga, ngambil carrier. Oke, kita turun bareng. Kita siapin senter, Andra tetap bawa tali rafia. Jalur masih kabut, tapi kita pelan-pelan jalan. Setiap langkah kayak berat banget. Kaki gue gemeter,
Baru jalan beberapa menit, Ririn jatuh lagi. Dia pegangin kepala, nangis keras banget. Dia nyuruh gue balik. Dia bilang kita nggak boleh ninggalin dia. Gue jongkok, siapa Rin? Ririn nangis makin kenceng. Gue nggak tahu. Dia tinggi banget, matanya merah. Tiba-tiba Lila teriak keras, di belakang kalian. Gue refleks nengok dan gue lihat sosok tinggi gede hitam kayak bayangan. Matanya 2 titik merah nyala ngeliatin kita. Nafas gue langsung berhenti. Andra mundur, mukanya pucat. Jangan nengok lama-lama. Jalan terus. Tapi kaki gue kaku, nggak bisa gerak. Sosok itu pelan-pelan ngangkat tangan nunjuk ke arah kita. Dari jauh kedengeran suara serak banget. Kayak suara 2 orang nyampur, pulang. Gue maksa kaki gue mundur, Andra narik tangan gue. Kita lari kecil, napas nggak karuan. Kabut goyang kayak ditiup angin kenceng, tapi anehnya nggak ada angin sama sekali. Pas gue nengok lagi, sosok itu hilang. Gue cuma dengar suara kayak bisikan ribuan orang campur jadi satu. Kepala gue pusing banget, kuping gue berdenging. Ririn jatuh duduk lagi, matanya kosong. Dia bisik, dia nggak bisa lepas. Dika nggak bisa lepas. Lila nangis, gue takut banget. Gue nggak mau di sini. Gue juga takut, jujur gue nggak pernah takut segininya seumur hidup. Tapi kita nggak punya pilihan. Akhirnya kita balik lagi ke camp, nggak kuat ngelawan. Duduk melingkar, badan lemas, keringet dingin walaupun hawa dingin kulkas. Gue ngeliat jam, baru jam 2 pagi. Masih lama sampai subuh. Kita cuma bisa nunggu, sambil doa dalam hati semoga ini semua selesai. Ririn pelan-pelan ngomong lagi. Suaranya kayak bukan suara dia. Lebih berat, dia udah nggak bisa balik. Kalian yang harus pergi. Gue diam, Andra juga diam. Semua kayak nggak bisa ngomong apa-apa. Dalam hati gue cuma bisa bilang maaf dik, maaf banget. Dan disitulah malam suro di Gunung Rinjani berubah jadi malam paling kelam yang pernah gue alami. Dan akhirnya pagi pun tiba dan cuaca cerah. Kita bisa turun dari gunung. Dika hilang, tidak bisa ditemukan sampai sekarang. Inilah kisah kita di Gunung Rinjani. Semoga jadi pembelajaran untuk kita, dimanapun tempatnya kita. Harus jaga sikap terima kasih telah mendengarkan cerita horor ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Wassalam.